Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 635 setengah yatim piatu. Ini baik. Ratusan orang menjerit, tidak mau memintanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bangkit dan berjalan ke arah dua pria dokter misterius itu. Terminal seluler pinsu.com. Oh, Jiarong, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Li Qianhui buru-buru meraih Lin Yu dan berkata dengan cemas, saya di sini untuk membahas kerjasama. Saya seorang tamu. Selain itu, Anda juga tahu bahwa keterampilan medis Suanyimen sangat luar biasa. Mari kita dengarkan apa yang mereka rencanakan. Bekerja dengan kami, dan belum terlambat untuk menilai. Li Qianhui secara khusus meminta orang-orang dari Departemen Pemerintah untuk memeriksa sekolah metafisika ini, dan mengetahui bahwa sekolah metafisika ini memiliki sejarah yang panjang dan statusnya di komunitas pengobatan Tiongkok sangat luar biasa. Jadi dia sangat senang bekerja sama dengan sekolah metafisika ini, mungkin dia bisa memberi pengembangan jangka panjang proyek bioteknologi. Li telah membawa bantuan besar. Lin Yu melihat permohonan Li Qianjue. Kulitnya tenggelam, dan kemudian dia memanggil 100 orang untuk dibantai. Dia ingat bahwa ketika dia berada di Du Family Manor terakhir kali, pria berbaju hitam menyuruhnya pergi ke dokter misterius untuk membicarakan kerjasama. Dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa itu karena dia menolak wakil kepala terakhir kali dan kedua talenta itu dikirim untuk berbicara. Kerjasama, tetapi Lin Yu tidak berharap pada saat kerjasama antara kedua orang itu terkait dengan keluarga Li, dan diharapkan sebagian besar dari mereka datang untuk proyek teknik biologi Li ini. Juga, serigala lapar seperti Suanyimen merobohkan tulang dan menghisap sumsum. Melihat gumpalan lemak yang begitu besar, kenapa Anda tidak ingin datang dan menggigit? Itu benar, mari kita bicarakan dulu. Li Qianhui memandang Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan menyeret Lin Yu untuk duduk di sofa. Kemudian dua dokter Chongsuan berkata sambil tersenyum, jika Anda pernah berlibur sebelumnya, yang terbaik adalah menggunakan kesempatan ini untuk membicarakannya. Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan saudara laki-laki saya? Menilai dari reaksi dan kinerja Lin Yu sekarang, dia merasa pasti ada kesalahpahaman antara Lin Yu dan dokter misterius itu. Kami nomor satu dengan Tuan He. Kidung hendak mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka dan Lin Yu bertemu, dan bahwa mereka tidak memiliki keluhan atau dendam, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibir, mereka sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu, dan tersenyum. Saya tahu, seharusnya ini terakhir kali saya berada di rumah Du. Orang-orang kita bertemu dengan Tuan He, tidak heran, saya berharap Tuan dia tidak tersinggung. Dia tersenyum dan bergegas ke Lin Yu untuk meminta maaf, menebak bahwa itu mungkin terakhir kali dia berada di kediaman keluarga Du. Karena insiden Bing Chan, orang-orang di pintunya bertemu dengan Lin Yu. Jadi Lin Yu begitu besar ketika mereka bertemu. Permusuhan. Seperti yang diketahui semua orang, itu semua jenis perbuatan mereka yang membuat Lin Yu sangat muak dengan mereka. Oke, ada yang ingin kukatakan, ada kentut. Lin Yu melirik keduanya dengan samar, berbicara tanpa belas kasihan. Saudaraku berbicara seperti ini, itu saja, dan dia berbicara kepadaku seperti ini pada hari kerja. Li Qianhui dengan cepat berkata sambil tersenyum. Dia hanya berbicara dengan orang yang memiliki hubungan baik, jadi sepertinya kakakku tidak memperlakukan keduanya sebagai orang luar. Warna kulit kedua dokter misterius itu berubah, melihat Li Qianjue mengatakan ini, mereka harus menahan amarah mereka kembali. Hidung yang roboh langsung bergegas ke Li Qianhui dan berkata, Tuan Li, jangan beritahu Anda. Kali ini kami di sini untuk bioteknologi Li Anda. Kami memiliki sejarah panjang dokter misteri, dan hal-hal berharga yang terkumpul di pintu telah terakumulasi sejauh ini.
Ada sumber daya dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu tentang keterampilan medis atau bahan obat langka. Melihat ke China, sekolah kami di Suanyi selalu memiliki pemandangan yang kecil. Mengendus hidungnya dan melambaikan tangannya yang besar, dia berkata dengan bangga. Ya, Presiden Lee, alasan mengapa kami tidak menunjukkan wajah kami di luar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dunia berpikir bahwa sekolah pengobatan misterius kami telah dihancurkan. Alasan dasarnya adalah kami terluka parah selama dinasti Qing, jadi kami telah mengisi kembali energi kami. Sekarang kami telah memulihkan vitalitas kami. Dalam beberapa tahun terakhir kami telah berpikir untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk kembali keluar dari dunia. Pria bertelinga besar itu juga mengikuti wajahnya dan berkata dengan arogan, dan sekarang, waktunya tepat. Lee Bioengineering Anda adalah proyek bioteknologi formal pertama di China, dan kekuatan finansial Lee Group Anda kuat, dan status Anda di dunia bisnis sama seperti posisi kita di dunia medis. Jadi kedua pihak kita bekerja sama, itu adalah aliansi yang kuat. Sulit untuk berpikir untuk tidak kaya. Ah. Lin Yu mencibir dan melirik keduanya dengan dingin. Berkata sinis, benar saja, kalian semua di sekolah dokter misterius telah menatap mata Qian. Mendengar kata-kata Lin Yu, baik hidung maupun pria bertelinga besar tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka, dan mereka sangat marah. Dia berbicara seperti ini, dia berbicara seperti ini. Li Qianjue buru-buru tersenyum dan membujuknya, lalu bertanya sambil melihat kedua pria berhidung pipih dan telinga besar itu. Kalau begitu aku tidak tahu bagaimana keduanya ingin bekerja sama. Dia menundukkan hidung dan mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata dengan bangga, kerja sama itu sangat sederhana. Selama Anda memberi kami 50% dari saham, kami akan mengizinkan Anda proyek bioteknologi Lee. Lebih, berapa? Li Qianjue tiba-tiba gemetar saat mendengar ini. Dia langsung memotong hidungnya yang patah, menatapnya dengan ngeri, dan bertanya dengan wajah yang luar biasa. Proyek ini menelan biaya total puluhan miliar, belum termasuk biaya penelitian pasca ilmiah dan tenaga kerja. Akibatnya, para dokter misterius harus mengambil setengah bagian ketika mereka muncul. Itu adalah pembicaraan besar. Gila memikirkan uang, kan? Lin Yu mendengus, menunjuk keluar jendela dan berkata, kamu lompat dari sini, ada bank di bawah. Hidung dan kulit pria bertelinga besar berubah tanpa sadar, dan dia merasa bahwa kata-kata He Jiarong benar-benar beracun. Jangan pedulikan kalian berdua, saudaraku bercanda, tapi apa yang dia katakan agak masuk akal. Kalian ingin 50% sahamnya naik, itu agak terlalu pantas. Li Qianhui menggelengkan kepalanya, dan dia juga bisa melihatnya. Sekte Suanyi ingin datang dan melakukan kesalahan yang kejam, tetapi karena status dari Sekte Suanyi, sulit baginya untuk berselisih dengan mereka, dan dia berbicara dengan sangat bijaksana. Tuan Li, jangan khawatir, karena kami berani meminta begitu banyak saham, dengan sendirinya kami akan memberikan keuntungan yang sama. Mendengar kata-kata Li Qianxuan, dia tidak memiliki ketidaknyamanan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan percaya diri, apa yang saya katakan barusan, Anda mungkin tidak mendengar dengan jelas, selama Anda berjanji untuk memberi kami setengah bagian dari dokter misterius itu. Kami Suanyi Men yakin bahwa bioteknologi Li dapat keluar dari China dan ke dunia, menjadi proyek bioteknologi utama dunia. Oh. Melihat hidungnya begitu penuh, Li Qianxuan mengerutkan kening. Dia menjadi sedikit penasaran dan bertanya-tanya, saya tidak tahu bagaimana Guimen membantu kami mencapai ini. Lin Yu sedikit mengernyit. Melihat keduanya sangat populer, saya bertanya-tanya obat apa yang mereka jual di labu. Tuan Li, saya ingin tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pengobatan Tiongkok dan metafisika. Hidung menciut di Li Qianjue dengan senyum yang dalam, dan dia melirik Lin Yu dengan sengaja atau tidak sengaja sambil berbicara. Jika Presiden Li tidak mengerti, maka Tuan He, tidak, dia harus mengerti dengan baik.
Ada yang ingin kukatakan, ada kentut. Lin Yu memeluk lengannya dan mengokang kakinya. Sangat tidak sabar mengatakan bahwa dia jarang menunjukkan ekspresi yang begitu menjijikkan dibandingkan dengan yang lain. Dokter misterius ini masih yang pertama. Hidungnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Hehe, itu untuk dia. Itu dia. Li Qianhui berkata sambil tersenyum. Dia melirik Lin Yu dan melanjutkan, Tuan He, Anda pasti memiliki pemahaman tentang Sansuan di dinasti Wei, Jin, Selatan dan Utara, kan? Laozi, Zhuangzi, Zui, apa yang terjadi? Lin Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan curiga. Lalu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang inti dari ketiga buku ini, esensi dari tiga makna mendalam? Dia menyipitkan mata dan terus bertanya sambil tersenyum. Sansuan Jingyi, yang kaya akan konten dan memiliki pengaruh besar pada masyarakat kuno. Kulit Lin Yu berubah tanpa sadar, tampaknya dia tidak menyangka bahwa hidungnya bahkan akan menyebutkan buku aneh dan kuno yang disimpan di gudang nomor 1 Departemen Intelijen Militer ini. Kamu tahu itu? Melihat bahwa Lin Yu telah mendengar tentang buku ini, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis, dan berkata dengan bangga, konten yang dicatat dalam buku ini lebih dari sekedar kaya, itu hanyalah keajaiban di dunia. Ada pepatah di zaman kuno, bahkan jika pengemis manapun yang mendapatkan buku ini dapat memberikan ho baik siang. Ini menunjukkan keajaiban buku ini. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum. Tanpa diduga, hidung yang keras kepala ini cukup tahu tentang tiga makna mendalam. Dia pantas menjadi anggota sekolah dokter misterius itu, dan bertanya dengan curiga, untuk apa kamu menyebut buku ini? Banyak hal yang tercatat dalam buku ini sangat praktis, dan dapat memainkan peran penting dalam profesi medis dan bahkan seluruh peradaban manusia. Mereka bahkan dapat secara langsung mempromosikan peradaban manusia selama 20 hingga 30 tahun. Dia berkata dengan nada terkulai, lubang hidungnya hampir terangkat, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, buku ini sudah lama hilang. Kurasa Tuan dia tahu ini. Tahu, ada apa? Lin Yu bertanya, menyipitkan mata. Yang disebut transmisi hilang sebenarnya untuk mereka yang ada di luar. Jangan menyembunyikannya dari Anda, dokter misterius kami, dan separuh dari buku ini. Hidungnya rata dan kepalanya terangkat tinggi, menatap Lin Yu dan Li Qianjue, dan berkata dengan wajah bangga. Buku ini berasal dari pinsu.com. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.